Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah menginjakkan kaki kita di bulan Ramadan. Tentu ini adalah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Para jamaah rahimani rahimakumullah jami'an, sesuai dengan hadis yang diceritakan dari Talha bin Ubaidillah. Talha melihat dua orang. Yang pertama meninggal karena mati syahid. Yang kedua Allah memanjangkan umurnya sampai bulan Ramadan. Kemudian yang kedua meninggal di atas ranjang. Maka Talha bermimpi atas dua orang tersebut. Ternyata yang masuk surga terlebih dahulu adalah pria yang mati di atas ranjang, malah bukan pria yang mati di peperangan. Maka Talha menanyakan kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah menjawabnya, bukankah dia telah masuk kepada bulan Ramadan? Bukankah dia telah melakukan sholat dengan berbanyak rakaat yang dia lakukan dalam waktu 1 tahun ini? Maka para jamaah, maka dalam hadis ini disimpulkan, diartikan bahwasanya masuk pada bulan Ramadan, ibadah bulan Ramadan juga tidak kalah dengan yang namanya jihad fisabilillah. Ya. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini satu kenikmatan yang besar buat kita semua. Kita akan lanjutkan pada buku kita yang sudah kita jelaskan kemarin dari hadis 1 sampai 10. Sekarang kita akan lanjutkan insyaallah dari 11 sampai 20. Nanti pertemuan tanggal berapa? 15 ya. Pertemuan tanggal 15 insyaallah kita akan menghabiskan dari 21 sampai 30 hadis. Jadi pas 30 hadis. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbil wa huwa sha'im wa yubashir wa huwa sha'im walakinahu amlakakum li irbihi. Muttafaqun alaih wal lafadz li Muslim wa zada fi riwayatin fi Ramadan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW pernah mencium sewaktu berpuasa dan mencumbu sewaktu berpuasa. Akan tetapi beliau adalah orang yang paling kuat menahan nafsunya di antara kamu. Muttafaqun alaih, dan lafadznya menurut Muslim dalam satu riwayat ditambahkan pada bulan Ramadan. Hadis ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah menunjukkan bahwa diperbolehkannya seorang suami mencium istrinya sedang ia dalam keadaan berpuasa di bulan Ramadan atau puasa sunnah yang lainnya. Akan tetapi dengan syarat orang itu mengetahui bahwa ciuman itu tidak menggerakkan syahwatnya, tidak menggolakkan syahwatnya. Bolehnya persentuhan antara suami dan istri sedang suami dalam keadaan berpuasa dengan syarat tidak membangkitkan syahwat salah seorang dari keduanya. Maka seorang suami dan istri bersedang gurau, mencium dan yang lain boleh saja ketika berpuasa, tapi tidak boleh syahwatnya bergejolak atau syahwatnya naik di antara keduanya. Kemudian para jamaah, dimakruhkan, hukumnya dibenci, mencium bagi orang yang dapat membangkitkan syahwatnya saja. Ya. Jadi yang pertama, kalau untuk mencium syahwatnya tidak bangkit boleh. Yang kedua, hukumnya makruh. Ketika dia mencium syahwatnya bergejolak, bangkit, maka ini hukumnya adalah makruh. Karena ada hadis Aisyah
Adapun jika ada dugaan akan keluarnya air mani karena mencium, maka mencium dalam hukumnya diharamkan tanpa ada perbedaan pendapat. Jadi di sini ada 3 hukum. Yang pertama, mencium itu boleh karena tidak ada syahwat. Yang kedua, makruh apabila syahwat itu bergejolak. Kemudian yang ketiga adalah hukumnya haram apabila sampai keluar air mani. Nah, kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dimakruhkan mencium bagi orang yang syahwatnya tidak bangkit. Demikian juga hal-hal yang dapat mendorong persetubuhan, yaitu sentuhan, saling pandang, hukumnya seperti dengan hukum mencium. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, perincian hukum ini dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwa Nabi SAW melarang ciuman bagi seorang pemuda dan memberikan rukhsah bagi orang yang sudah tua. Al-Imam Syafi'i berkata, tidak apa-apa melakukan ciuman jika ciuman itu tidak membangkitkan syahwatnya. Nabi mencium dan menyentuh sementara beliau dalam keadaan berpuasa. Tetapi beliau orang yang paling mampu mengendalikan dirinya dari ciuman yang dapat menyebabkan keluarnya air mani atau kobaran hawa nafsu. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha berkata, akan tetapi Rasulullah SAW adalah orang yang paling mampu menahan nafsunya, mengisyaratkan bahwa orang yang tidak mampu mengendalikan syahwatnya ketika berciuman dan bersentuhan tidak dihalalkan saat ia sedang berpuasa wajib. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada perbedaannya antara orang yang kuat syahwatnya dan ada orang yang biasa-biasa saja syahwatnya. Biasanya orang yang biasa-biasa itu orang yang sudah tua gitu ya. Itu biasa. Kalau orang yang masih muda kayak pengantin baru jangan coba-coba. Apalagi baru menikah sebelum Ramadan berapa bulan, ini mengkhawatirkan ya. Jangan coba-coba lah intinya ya. Kalau orang sudah tua atau segala macam, ya insya Allah kemungkinan besar masih bisa menjaga. Kalau ada orang tua yang nafsunya terus bergejolak, ini perlu nambah kayaknya. Ya tidak masalah kan? Berarti perlu apa? Perlu nambah. Karena yang namanya nafsu itu tidak bisa ditahan kecuali dikeluarkan. Bagaimana seorang punya nafsu yang besar ditahan terus? Sebetulnya bisa, tapi dengan puasa kembali lagi kepada puasa. Nah, kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu dibedakan dan diperhatikan adalah bersentuhan atau ciuman tanpa menyebabkan keluar mani, bukan madhi. Karena madhi itu adalah cairan yang keluar yang biasanya sehabis kencing. Tidak membatalkan puasa kalau mati berdasarkan ijma ya. Mani dan madhi dan wadi itu beda. Nah, intinya yang wajib untuk mandi itu adalah mani. Keluar mani itu wajib mandi. Kalau keluar madhi dan wadi itu hanya sekedar mencuci kemaluan lalu berwudu. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila bersentuhan dan ciuman yang disertai keluarnya mani itu membatalkan puasa dalam masalah itu telah diriwayatkan oleh ijma. Sedangkan bersentuhan dan ciuman yang disertai keluarnya mani bukan mani, ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Dan pendapat yang unggul adalah bahwa hal itu tidak membatalkan puasa. Jadi madhi ini adalah satu cairan yang keluar setelah kencing, maka itu tidak membatalkan puasa. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperbolehkannya menyebutkan hal-hal yang bersifat seksualitas ketika diperlukan saja, yaitu untuk memperlihatkan kebenaran, untuk memahami agama, untuk menjelaskan bagi seorang dokter dan lain-lain. Nah, ini misalnya sebagai seorang ustadz ya, menjelaskan tentang jima, seorang ustadz menjelaskan tentang mani, seorang ustadz menjelaskan tentang persetubuhan, itu boleh-boleh saja. Ya. Seorang dokter menjelaskan hal-hal yang saru, yang tabu, yang seperti ini, itu dibolehkan karena ini adalah ilmu ya. Saya pernah ngisi di satu kajian ibu-ibu, karena namanya fikih wanita, otomatis kan berkaitan dengan hal itu. Kajian saya malah dihentikan. Saya juga bingung macam. Ya, kalau memang ada seorang ustadzah yang bisa menjelaskan, fala ba'sa bihi, tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada ustadzah, ya kita cari guru yang mampu.
Kemudian para jamaah, orang yang menyebutkan hal itu tidak dianggap tidak sopan untuk suatu kemaslahatan. Ya. Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anha menyebutkan macam-macam syahwat yang mempunyai tingkatan mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Ia mulai dengan menyebutnya ciuman lalu bersentuhan. Maka ini adalah model-model untuk meningkatkan syahwat. Sehingga para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejatinya seorang yang berpuasa pada intinya ketika bulan Ramadan maksudnya adalah untuk menahan nafsu syahwat. Maka di bulan Ramadan yang paling utama itu adalah jima untuk menahan itu, bukan makan dan minum. Kalau makan minum oke lah, tapi kalau yang namanya jima, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kafaratnya besar, yaitu membebaskan seorang budak. Kalau tidak mampu berarti ya, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu berarti fidyah. Ini bukan pilihan para jemaah. Kadang-kadang orang langsung milih yang ketiga yang gampang. Itu tidak boleh. Ini adalah urutan, bukan pilihan. Ya. Kemudian hadis yang ke-12 para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrim wa ihtajama wa huwa sha'im. Rawahu Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW pernah berbekam dalam keadaan ihram dan pernah berbekam suatu saum, pernah berbekam pada waktu puasa. Kemudian pada hadis yang selanjutnya, wa Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW ata ala rajulin bil baqi wa huwa yahtajim fi Ramadan faqala aftara al-hajim wal mahjum. Rawahu al-khamsah illa Tirmidzi wa sahahu Ahmad wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Dari Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah melewati seorang yang sedang berpegang pada bulan Ramadan di Baqi. Lalu Rasulullah SAW bersabda, batallah puasa orang yang berbekam dan dibekam. Riwayat 5 imam kecuali Tirmidzi. Kemudian para jamaah, dan hadis ini menurut sahih menurut Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Kemudian para jamaah, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala awwalu ma kurihatil hijama lis-sha'im anna Ja'far ibn Abi Talib ihtajama wa huwa sha'im famarra bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala aftara hadan thumma rakhasa an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da fil hijama lis-sha'im wa kana Anas yahtajimu wa huwa sha'im. Rawahu Daruqutni wa Rawah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, pertama kali pembekaman bagi orang yang puasa itu dimakruhkan adalah ketika Ja'far ibn Abi Talib berbekam suatu puasa. Lalu Nabi SAW melewatinya dan beliau bersabda, batalah 2 orang ini. Setelah itu Nabi SAW memberikan keringanan untuk berbekam bagi orang yang puasa, dan Anas pernah berbekam ketika saum. Riwayat Daruqutni dan ia menguatkannya. Di sini ada hadis yang kayaknya bertentangan. Satu hadis mengatakan berbekam tidak apa-apa ketika puasa, yang hadis yang lain mengatakan bahwasanya malah yang berbekam dan yang dibekam, ya, orang yang membekam dan yang dibekam itu sama-sama batal puasanya. Bagaimana para ulama melihat hadis yang berbeda ini? Yang pertama para jamaah, hadis yang pertama secara jelas membolehkan berbekam bagi orang yang sedang ihram haji ataupun umrah, dan boleh berbekam bagi orang yang sedang berpuasa wajib maupun yang sunnah. Ada pada hadis yang kedua yang kami sebutkan tadi jelas menyatakan bahwa berbekam itu membatalkan puasa orang yang berbekam dan yang dibekam. Ini yang kedua. Hadis yang ketiga menunjukkan kemakruhan, menunjukkan dibencinya berbekam bagi orang yang sedang berpuasa, dan menunjukkan bahwa pada awalnya orang yang membekam dan yang dibekam itu batal puasanya, tetapi kemudian pada akhirnya mendapatkan rukhsah dispensasi dari Nabi SAW. Kemudian para jamaah, apa hikmah? Apa hikmah batalnya puasa orang yang dibekam? Adalah bahwa berbekam itu menyedot darah yang ada pada tubuh orang yang berpuasa, yang menyebabkan kelelahan, yang menyebabkan kelemahan, menyertai kelemahan puasa. Ya, maka merupakan rahmat Allah kepada keadaan hambanya menjadi bekam itu membatalkan puasa, agar tidak terhimpun kelemahan pada seorang muslim yang sedang berpuasa dalam waktu yang bersamaan.
Jadi pada intinya hikmah kenapa berbekam itu dilarang ketika berpuasa, hikmahnya adalah melemahkan orang yang berpuasa. Sehingga ketika antum lemah ketika berpuasa, maka tujuannya nanti apa? Motel. Apa? Motel. Kalau berbuka itu bahasa Indonesia. Iya pakai bahasa sendiri. Motel apa mokel? Hah? Oh mokel ya di sini. Kalau di kampung saya motel, pakai T. Kalau sini pakai K. Sama Pak? Artinya sama nggak? Ada khilaf ya berarti di sini. Khilaf lah saja. Tapi para jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Seperti juga bekam yang membatalkan puasa adalah pendarahan dan mengambil darah yang banyak melalui jarum yang digunakan di rumah sakit ya. Seperti itu ya. Secara umum bahwa setiap mengeluarkan darah dari tubuh dan mengeluarkan itu menyebabkan kelelahan, menyebabkan kelemahan bagi orang yang sedang berpuasa, merupakan di antara yang menyebabkan membatalkan puasa tadi, mokel tadi itu ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, batalnya puasa karena pendarahan dan pengambilan darah menurut pendapat yang unggul yang dipilih oleh Syekhul Islam berdasarkan hukum kias analogi, keluarnya darah yang sedikit karena tanggalnya gigi geraham, atau mengambil darahnya sendiri untuk penguraian, atau karena luka dan lain-lain, itu tidak membatalkan puasa. Jadi kalau misalnya antum cabut gigi, ada suntikan, apa itu semua tidak membatalkan puasa. Karena sejatinya itu bukan makanan. Ya, jadi tidak semua suntikan itu membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu adalah suntikan infus, yang mana infus itu adalah untuk makanan. Biasanya orang sakit kan diinfus ya, ada infus obat, ada infus gizi atau makanan. Maka yang gizi dan makanan itu tidak boleh. Kenapa para jamaah? Kalau antum dibolehkan infus gizi, enak, antum tiap hari infusan. Jadi kemana-mana pakai infus puasa. Iya, tidak lapar antum. Ya. Nah kemudian para jemaah, keluarnya darah yang sedikit karena tanggalnya gigi juga tidak merupakan sebagai pembatal puasa, atau mengambil darah sendiri untuk penguraian sedikit gitu ya, periksa darah sedikit gitu, terus itu tidak ada masalah. Atau karena luka, ya, ibu-ibu yang ngiris dengan pisau kemudian luka, itu juga tidak batal puasanya. Lain-lain itu tidak membatalkan puasa. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah bekam, apakah membatalkan puasa atau tidak. Syekhul Islam berkata, hadis yang ada itu banyak yang telah dijelaskan oleh para imam dan hafiz. Pendapat yang mengatakan batalnya puasa merupakan mazhab mayoritas para ulama fikih, ahli hadis seperti Ahmad, Ishaq, Ibnu Uzaimah, Ibnu Al-Mundhir. Pendapat itu sesuai dengan kias. Mereka yang tidak menganggap batalnya puasa orang yang dibekam berargumen dengan hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari yang tadi sudah kita baca, bahwa Nabi Muhammad SAW berbekam sementara beliau dalam keadaan berpuasa dan berihram. Nah kemudian para jamaah, akan tapi Ahmad dan lainnya menganggap cacat penambahan lafaz dan beliau dalam keadaan berpuasa. Jadi hadis yang pertama kita bahas, Rasulullah dalam keadaan ihram dan berpuasa. Jadi ada tambahan hadis tentang Rasulullah berbekam dalam keadaan berpuasa, itu dianggap cacat oleh ulama hadis. Ya, dan mereka mengatakan bahwa yang kuat adalah bahwa berbekam saat Rasulullah dalam keadaan ihram, itu saja, jangan ditambahin dalam keadaan berpuasa. Jadi kalau ada hadis yang mengatakan Rasulullah berbekam ketika ihram dan berpuasa, maka kalimat dan berpuasa ini cacat. Yang sahih itu adalah Rasulullah berbekam ketika ihram ya. Menurut Ahmad, dan beliau sedang dalam keadaan berpuasa, adalah kesalahan dari qabisah. Kadang-kadang para jamaah ada orang-orang yang meriwayatkan hadis itu menambahkan dengan sendirinya, itu tidak boleh ya. Menurut Syekhul Islam, apa yang disebutkan oleh Ahmad itulah yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka hadis-hadis yang mengatakan batalnya puasa jelas dan sahih dan banyak jalurnya yang diriwayatkan oleh 4 orang. Imam Ahmad menukil hadis-hadis mereka semuanya. Lalu mana hadis-hadis yang akan didahulukan? Yaitu di antara 2 hadis yang sahih, di dalamnya tidak ada dalil, atau di dalamnya ada dalil tetapi tidak sahih. Yang benar adalah batal puasa sebab berbekam. Ya, jadi hadis ini lebih merujuk kepada batalnya seseorang berbekam ketika
berpuasa, yaitu batalnya puasa juga karena pendarahan, batalnya puasa juga karena pembedahan, batalnya puasa karena penyayatan, pengambilan darah yang banyak dari badan itu ada dalam hal-hal ini baik secara alami maupun secara hukum. Pendapat ini adalah pilihan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan muridnya Ibnu Qayyim rahimahullah, dan selain mereka berdua dari orang-orang yang melakukan penelitian tentang hadis ini. Pada intinya para jamaah, kalau antum ingin berbuka, jangan dilakukan ketika siang hari bulan Ramadan. Antum lakukan kapan? Malam, itu cukup. Ya, itu cukup. Kalau misalnya nanti ada ustaz, oh boleh kok berbekam, tidak membatalkan dan yang lain, ini khilaf di antara para ulama. Tapi kalau antum ingin menghindari khilaf di antara para ulama, jadi ada ulama yang mengatakan berbekam batal puasanya, ada orang yang mengatakan berbekam tidak batal puasanya. Di sini ada khilaf. Maka bagaimana sikap antum keluar dari khilaf ini? Bagaimana caranya keluar dari khilaf ini? Tidak melakukan bekam ketika siang hari. Selesai. Kemudian hadis yang ke-13, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Wa Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ittahala fi Ramadan wa huwa sha'im. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin dhaif, qala At-Tirmidzi la yasihu fi syai'. Baik. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad SAW memakai celak mata pada bulan Ramadan sewaktu beliau puasa. Riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang lemah. Tirmidzi berkata dalam bab ini tidak ada hadis yang sahih. Ya. Maka para jamaah, banyak orang yang mengatakan pakai celak mata batal puasanya, ngelem ludah batal puasanya, pakai obat telinga batal puasanya, obat mata batal puasanya. Lah, itu tidak batalkan puasa. Ya, karena yang pertama, hal-hal itu tidak mengakibatkan dia kenyang. Hal-hal yang seperti itu tidak mengakibatkan makanan itu masuk ke dalam lambung, tidak mengakibatkan itu semua para jemaah, ya. Nah, kemudian para jemaah, ada beberapa hadis yang membolehkan memakai celak mata bagi orang yang berpuasa, dan ada juga hadis yang melarang orang berpuasa pakai celak mata. Maka berdasarkan pertentangan ini, sebagian ulama memberikan dispensasi memakai celak mata. Di antara mereka adalah Imam Asy-Syafi'i, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim rahimahullah dan lain-lain. Sebagian mereka melarang memakai celak mata. Di antara mereka adalah Imam Ahmad, Ishaq, Sufyan dan Ibnu Al-Mubarak. Tapi para jemaah, celak mata ini kan hanya kebiasaan kebanyakan orang. Mungkin celak mata ini yang pertama ya itu kebiasaan orang Arab. Saya melihat antum-antum tidak ada yang pakai celak mata. Kenapa? Kalau ada orang laki pakai celak mata di Indonesia itu dikatain apa? Perempuan, bencong. Padahal celak mata itu bisa dipakai oleh laki-laki. Celak matanya laki-laki sama perempuan itu beda. Kalau perempuan kan ada lebih-lebihannya gitu. Gak ada siumnya gitu ya. Kalau laki jangan kayak gitu juga. Nanti dikatakan celak mata perempuan. Saya dulu masih anak kecil para jemaah, sama umi, sama ibu saya itu selalu pakai celak mata para jemaah. Tapi lama-kelamaan saya malu. Semakin dewasa saya malu. Kenapa para jemaah? Karena banyak orang-orang yang memandang celak mata itu bukan kebiasaan laki-laki di sini. Akhirnya saya tidak pakai celak mata. Tapi pada intinya para jemaah, ada keutamaan orang pakai celak mata para jemaah, yaitu matanya semakin tajam. Makanya orang Arab itu matanya apa? Tajam-tajam. Ya tidak ada bisunya di situ. Bisunya tidak ada. Tapi tajam-tajam. Kenapa para jemaah? Karena mereka pakai celak mata. Ada seorang wanita Arab itu pakai celak mata terus, Pak. Itu bisa melihat perampok 3 hari sebelum itu datang ke kampungnya. Jadi si wanita ini melihat dari kejauhan itu 3 hari lagi ada pohon berjalan. Jadi pencuri itu tahu kalau di kampung yang akan dicuri itu ada wanita yang matanya tajam. Akhirnya si pencuri itu ketika dia datang, dia membawa pohon di depannya. Jadi yang kelihatan itu adalah pohon berjalan. Maka penduduk kampung tidak ada yang percaya sama wanita itu. Akhirnya 3 hari kemudian si perampok itu datang, dibunuh semua. Tidak terkecuali wanita itu juga dibunuh. Namanya perampok kan pasti seperti itu, yang bunuh orang. Terus kemudian dia curiga apa yang membuat si wanita ini matanya itu tajam.
sampai bisa melihat sejauh jarak pandangan 3 hari perjalanan. Dibongkar Pak, dihancur ke sini, dan itu yang keluar adalah celah mata, ismit yang keluar, hitam-hitam ya, seperti itu. Jadi antum kalau ingin melihat pandangan antum melihat cerah itu pakai celah mata. Hati-hati celah mata palsu. Jadi ya. Kemudian para jamaah, hadis yang membolehkan dan melarang pakai celah mata bagi orang yang berpuasa semuanya adalah hadis dhaif yang tidak dapat dijadikan argumen bagi kedua belah pihak. Apabila hadis yang membolehkan dan yang melarang itu tidak kuat, maka yang benar adalah apa yang dipegang oleh mayoritas ulama, yaitu mengambil kebebasan dasar yang tidak kita tinggalkan kecuali dengan satu dalil. Maka dalam bab ini tidak ada dalil yang menunjukkan batalnya puasa karena memakai celah mata. Jadi kalau misalnya dalilnya itu dhaif semua, berarti antum boleh pakai celah mata meskipun sudah masuk bulan. Kemudian para jamaah, hadis yang ke-14. Enak ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw shariba falyutimmu shawmahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa lupa bahwa ia sedang puasa lalu ia makan dan minum, hendaknya ia meneruskan puasanya karena sesungguhnya ia telah diberi makan dan minum oleh Allah. Kemudian walil hakim, man aftara fi Ramadan nasiyan fala qada'a alaihi wala kafarah. Rawahu sahih. Menurut Ibnu Hakim, barang siapa yang berbuka pada saat puasa Ramadan karena lupa, maka tidak ada qada kafarat baginya. Maksudnya tidak usah mengganti. Jadi kalau antum makan terus sampai 2 piring kok lapar, es teh apa segala macam sudah kenyang, ya Allah, puasa ternyata. Pantesan tadi kok lapar. Terus gimana? Lanjutkan puasanya, tidak batal. Antum melanjutkan puasanya dan antum tidak usah mengganti puasa tersebut. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dhara'ahu al-qay fala qada'a alaihi wa man istaqafa alaihi al-qada'. Rawahu al-khamsah wa 'allahu Ahmad wa qawahu Darqutni. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang terpaksa muntah maka tidak ada qada baginya, dan barang siapa sengaja muntah maka wajib qada atasnya. Diriwayatkan Imam 5, dinilai cacat oleh Ahmad dan dinilai kuat oleh Darqutni. Di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ya, sebagian para ulama yang mengatakan yang dipaksa untuk muntah itu puasanya batal. Tapi sebagian ulama yang mengatakan yang membatalkan itu adalah satu hal yang dimasukkan, bukan dikeluarkan. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwasanya muntah itu tidak batal. Maksud muntah disengaja maupun tidak disengaja itu tidak membatalkan. Wallahu a'lam, ini khilaf di antara para ulama. Bagaimana cara untuk keluar dari khilaf? Jangan muntah. Keluar dari khilaf jangan muntah. Ya kalau muntah tidak disengaja sudah pasti tidak batal. Kan yang menjadi khilaf itu adalah muntah yang disengaja. Lagi ngapain gitu kalau dimuntah-muntahkan? Supaya apa kira-kira? Ya supaya batal. Kemudian kedua hadis ini menunjukkan bahwa makan dan minum serta muntah yang sengaja itu membatalkan orang yang berpuasa dan merusak puasanya. Ini adalah kesepakatan para ulama muslim, karena puasa adalah menahan dari hal-hal yang membatalkan pada waktu yang tertentu. Makan atau minum dari orang yang lupa itu tidak merusak puasa, ya, dan juga tidak membatalkan puasa. Sabda Nabi Muhammad SAW, maka sempurnakanlah puasanya, menunjukkan bahwa ada puasa yang disempurnakan, dan hal ini juga ditunjukkan oleh firman Allah, la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah,
Tetapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang disengaja untuk bersumpah oleh hatimu. Al-Baqarah 225. Lupa bukanlah termasuk perbuatan hati. Lupa itu pasti tidak sengaja. Jangan dilupakan. Nah, kalau dilupakan berarti disengaja. Arti dari memberi makan dan minum adalah bahwa Allah dengan kelembutannya memberikan kemudahan bagi hamba-Nya. Makanan, minuman, ketika ia lupa akan puasa dan keadaannya, maka jadilah itu suatu rezeki yang mubah yang dikirim dari Allah, sebagaimana yang terdapat dalam riwayat Ad-Darqutni, fa innama huwa rizqun saqahu Allahu ilaihi wa laqad alaihi. Sesungguhnya ia merupakan rezeki yang dikirim oleh Allah kepadanya dan ia tidak wajib untuk mengganti puasa. Sehingga para jamaah, lupa dan salah termasuk perbuatan yang tidak dapat dihindari. Karena manusia ini adalah tempat salah. Ya. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tanggung jawab hukumnya serta sesuatu yang ditetapkan tidak dikenakan kepada orang yang melakukannya kecuali perbuatan itu merugikan dan merusak apa yang dimiliki para hamba, yaitu merupakan bab preventif, pencegahan, dan karena hak hamba itu dibangun atas dasar kebakilan dan tanggungan jaminan. Sebagaimana orang yang makan atau minum karena lupa tidak diwajibkan mengganti, ia juga tidak diwajibkan membayar kafarat, karena membayar kafarat itu ditetapkan untuk menebus kekeliruan dan dosa dan untuk menambal kekurangan yang berdiri dalam suatu ibadah. Barang siapa yang melakukan hal itu karena lupa, maka ia tidak berdosa dan tidak ada kekurangan dalam ibadahnya. Ibadah itu perlu penebusan, ibadah itu perlu penambalan berdasarkan bahwa penebus termasuk suatu ibadah dan tidak termasuk suatu dan tidak ditetapkan kecuali dengan nas dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kafarat itu juga ibadah. Ketika ada orang yang jima kemudian dia harus membayar kafarat, itu wajib. Kenapa? Karena kafarat itu ibadah. Tidak ada ketetapan nas kecuali dalam masalah jima bersetubuh di bulan Ramadan, karena dalam rangka untuk menghormati waktu itu sendiri. Jadi dari kita menghormati bulan Ramadan ini, sehingga orang-orang yang jima bersetubuh di siang hari, maka dia harus menebus kafarat. Sabda Nabi Muhammad SAW, terpaksa muntah maka tidak wajib qada. Itu menunjukkan bahwa keterpaksaan untuk berbuka tidak dianggap batal. Keterpaksaan untuk berbuka tidak dianggap batal. Karena itu tidak dimaksudkan dan tidak disengaja, maka perbuatan itu tidak dianggap berasal darinya. Jadi lupa itu tidak dianggap itu datang dari antum. Ada hadis Nabi Muhammad SAW, ufiya li ummati al-khata' wa nisyan wa mastukriha wa mastukrihu alaih. Apa kata Rasulullah SAW? Umatku dimaafkan dari kesalahan, kelupaan, dan apa yang dilakukan karena terpaksa. Adapun orang yang sengaja muntah dan berusaha mengeluarkannya, maka ia wajib mengganti karena sengaja berbuka. Syekh berkata, sungguh telah dilarang mengeluarkan makanan dan minuman yang memberikan kekuatan, sebagaimana mengeluarkannya akan mengurangi dan melemahkan tubuh. Dan jika keluar darinya, maka dapat membahayakannya dan melampaui batas dan ibadahnya, serta tidak ada dalil terhadapnya. Maka oleh karenanya, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha untuk menyebutkan apa saja yang membatalkan puasa ini. Tentu di situ ada khilaf. Yang pertama itu ada keyakinan, maksudnya ada ijma. Jadi yang batal tentang ijma, batal puasa itu makan, minum, dan jima. Adapun yang lainnya khilaf di antara para ulama. Kalau misalnya itu dikatakan seperti makan, seperti minum, seperti rokok, ya, maka rokok itu tidak ada khilaf di antara para ulama. Karena apa? Karena rokok itu adalah apa? Ya haram, ya. Maksudnya dari 3 unsur. Rokok itu kalau dari 3 unsur, makan, minum, jima. Masuk yang unsur mana? Makannya? Lah, syurb, minum. Gimana tuh makan rokok? Enggak, minum. Syurb. Nah, ini bisa bahasa Arab, maksudnya harus dibahas di grup nanti. Ya. Jadi ad-dukhan, menghisap itu dalam bahasa Arab itu syurb, yaitu
minum. Jadi seakan-akan minum. Maka tidak ada khilaf di antara para ulama, merokok itu ya batal. Ya. Nah, kemudian para jamaah pada hadis yang ke-15. Wa Jabir. Ini di belakang kok ramai. Enggak kajian ya di belakang. Temukan. Tolong ibu-ibu bisa didengarkan kajiannya ibu. Kita kan datang ini kan apa ya? Tujuannya adalah untuk kajian. Anak-anaknya dihimpun di kanan kiri sama sekali kita dengarkan kajian itu. Pada hadits yang ke-15, wa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja amal fathi ila Makkah fi Ramadan. Fasama hatta balagha qura'a al-ghamim. Fasama an-nas thumma da'a biqadahin min ma'in farafahu hatta nadhara an-nas ilayhi thumma shariba. Faqila lahu ba'da dhalik inna ba'd an-nas qad sama qala ulaika al-usah. Baik. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW keluar pada tahun penaklukan kota Makkah di bulan Ramadan. Beliau puasa hingga ketika sampai di kampung Qura'ul Ghamim ya. Kemudian orang-orang ikut puasa. Kemudian beliau meminta sekendi air lalu mengangkatnya sehingga orang-orang melihatnya dan beliau meminumnya. Kemudian seorang bertanya kepada beliau bahwa sebagian orang telah puasa. Tetap ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan mereka telah durhaka. Sehingga para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa Rasulullah mengambil inisiatif untuk minum ketika berpuasa? Ketika saat itu Rasulullah dalam keadaan apa ini? Safar. Ya, maka para jamaah, safar itu tidak harus menuntut orang tidak mampu baru kemudian boleh batal berpuasa. Tidak menuntut itu. Jadi pokoknya antum niat safar keluar daerah plus langsung minum tidak ada masalah. Meskipun antum dalam kondisi kuat, karena ini adalah apa? Rukhsah, keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas para jamaah ya. Jadi musafir itu tidak menunggu tidak mampu. Antum mampu, saya kuat masih usah. Enggak masalah. Antum lanjutkan. Antum ngambil rukhsah juga tidak ada masalah. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wa an Hamzah ibn Amr al-Aslami radhiyallahu anhu, innahu qala ya Rasulullah ajidu bi quwwati ala siyam safar fa hal alayya junah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya rukhsah min Allah faman akhadha biha fa hasan wa man ahabba an yasuma fala junah alayhi. Rawahu Muslim wa asrahu fil muttafaq bi hadits Aisyah an Hamzah ibn Amr sa'ala. Dari Hamzah ibn Amr al-Aslami betul ya, bukan Islami, radhiyallahu anhu, bahwa dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku kuat puasa dalam perjalanan. Ya, sesungguhnya aku kuat puasa di dalam perjalanan. Apakah aku berdosa? Maka Rasulullah SAW bersabda, ia adalah keringanan dari Allah. Barang siapa yang mengambil keringanan itu, maka hal itu baik. Dan barang siapa yang senang untuk saum berpuasa, maka dia tidak berdosa. Riwayat Muslim dan asalnya dalam Sahih Bukhari Muslim dari hadits Aisyah bahwasanya Hamzah ibn Amr bertanya. Nah, ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika antum berpuasa meninggalkan kota antum, safar, antum kuat berpuasa, tidak ada masalah. Ketika antum memang mau puasa, mau ndak, ya juga tidak masalah. Ya, ketika safar, karena safar itu sudah menjadikan tuntunan kita mendapatkan rukhsah keringanan ya. Kedua hadis ini para jamaah menunjukkan bolehnya berbuka puasa pada bulan Ramadan dalam perjalanan. Itu merupakan rukhsah sebagaimana ditunjukkan oleh ayat Al-Qur'an, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya ya. Itu pada hari-hari yang lain Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dalam surat Al-Baqarah 185. Kemudian kemudahan dan keringanan termasuk dari tujuan Allah Subhanahu wa taala dalam perintah agama.
Kedua, hadis ini juga menunjukkan bolehnya berpuasa bagi orang yang melakukannya menurut ijma, sebagaimana telah diberikan rukhsah bagi Hamzah bin Amr dalam berpuasa dan berbuka. Ada sabda beliau terhadap orang yang tidak berbuka, mereka adalah pendurhaka. Maksudnya apa? Terhadap pelanggaran mereka dan ketidakpatuhan terhadap perintah Rasulullah untuk berbuka dan kondisi yang tertentu bagi mereka, karena ada yang dalam sebagian lafadznya orang-orang yang merasa benar berpuasa. Sehingga para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah itu ngambil air bukan dia tidak mampu, Pak. Dia kuat, tapi dia ngelihat sahabat tidak mampu, sudah kelemahan sahabat perjalanan. Akhirnya Rasulullah minum ini supaya sahabat itu minum Rasulullah. Tapi sebagian sahabat masih tidak, masih kuat. Kata Rasulullah, yang ngomong masih kuat bilangan apa? Durhaka dia sama nabinya, karena dia tidak nuruti nabinya. Ya. Kemudian para jamaah, dianjurkan bagi para ulama dan ahli agama untuk menjelaskan hukum syar'i kepada orang-orang dengan perkataan dan perbuatan mereka agar mereka ikut dalam hal tersebut dan agar tercapai bagi mereka ketenangan hati. Oleh karena itu Nabi SAW meminta segelas air lalu mengangkatnya hingga terlihat oleh orang-orang, lalu dia meminumnya. Terus kemudian masuk waktunya keringanan perjalanan yang diantaranya berbuka di siang hari bulan Ramadan jika telah tetapkan perjalanan itu dan meninggalkan negerinya. Para ulama mempunyai beberapa syarat untuk perjalanan yang dibolehkan, rukhsah dengan jarak dan masa serta perjalanan yang mubah. Jadi ada sebagian ulama yang mensyaratkan perjalanan itu dua hal. Yang pertama sesuai dengan kilometernya, yaitu para ulama menghitung perjalanan Rasulullah itu 80 km. Kemudian yang kedua, perjalanannya harus ubah. Misalnya salah satu contoh, antum ingin ke Surabaya, ingin lihat konser, maka ini tidak ubah. Ini adalah safar yang haram karena melihat musik pada zamannya. Karena melihat musik. Atau mungkin antum ingin ke Surabaya menemui pacarnya, maka ini adalah safar yang haram. Maka ketika safar itu haram, maka semua rukhsah Allah diambil. Antum tidak boleh jama', antum tidak boleh qasar, antum juga tidak boleh meninggalkan puasa. Adapun Syekh Taqiyuddin berkata, penetap hukum Allah menyebutkan perjalanan dan memutlakannya tanpa menyebutkan jarak dan masa, hal itu dikembalikan kepada kebiasaan. Jadi sebagian ulama juga mengatakan bahwasanya jarak itu tidak ada penentuan dari Rasulullah, 80 km tidak ada. Yang ada ketentuan itu adalah kebiasaan masyarakat. Sekarang anak tanya sama antum, saya ke Situbondo itu dikatakan safar enggak? Saya dikatakan safar enggak? Saya ke Situbondo safar, berarti saya boleh melepaskan puasa saya. Tapi orang Wonosobo ke Kalibaru itu dikatakan safar enggak? Tidak. Kenapa? Karena kebiasaan antum. Kebiasaan antum itu kalau meninggalkan kota, ya kan? Padahal dari Wonosobo ke Kalibaru itu lebih jauh daripada dari Serono ke Situbondo. Ayo mana jauh? Ya? Jawaban Wonosobo ke Kalibaru itu lebih dari 80 km. Kota Banyuwangi ke Situbondo itu cuma 80 km. Ya, Wonosobo ke Kalibaru itu jauh, Pak. Coba dari pucuk ke pucuk gitu. Jauh, Pak. Lebih jauh. Ya. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ternyata meskipun keliling Banyuwangi lebih dari 80 km tetap tidak dianggap sebagai safar karena kebiasaan gitu. Boleh enggak? Lah ya boleh dong, ini antum sendiri kok. Dan syariat membebaskan. Sama seperti nikah, antum menggunakan bahasa Indonesia boleh. Sama seperti khutbah, antum menggunakan bahasa Indonesia tidak ada tuntutan gitu ya. Nah kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, menurut pendapat yang sahih tidak disyaratkan pada perjalanan yang mubah, akan tetapi rukhsah ditetapkan untuk perjalanan
maksiat. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, pilihan Al-Muwaffaq dan Syekh Taqiyuddin. Jadi kalau misalnya sebagian pendapat kalau perjalanan itu haram, maka dia tidak boleh berbuka. Tapi sebagian pendapat, yang penting perjalanan, mau perjalanannya haram, mau perjalanannya tidak haram, pokoknya boleh. Ada yang pendapat seperti itu. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, imam mazhab yang tidak berpendapat bahwa puasa bagi orang yang mampu tanpa ada kesulitan yang nyata itu lebih utama. Mereka mengambil dalil maka lahu hamulatan ta'wi ila syib'in falyasum Ramadan haitsu adrakahu. Barang siapa yang mempunyai bekal yang cukup untuk 1 hari penuh, hendaklah ia berpuasa Ramadan sekiranya ia mendapatinya. Nah, itu sebagian pendapat kalau antum kuat, ya puasa aja kalau tidak sama. Ya. Imam Ahmad di sini juga walaupun tidak ada kesulitannya, Imam Ahmad dan para pengikutnya berpendapat bahwa berbuka itu lebih utama walaupun tidak ada kesulitan. Karena riwayat Bukhari, Rasulullah SAW dan Muslim Rasulullah mengatakan, laisa minal birri asyamu fis safar. Tidak termasuk kebaikan berpuasa di dalam perjalanan. Paham para jemaahnya? Nah, kemudian innallaha yuhibbu an tu'tiya rukhsah. Ini penting juga. Sesungguhnya Allah menyukai jika rukhsahnya dikerjakan. Hadis yang ke-18. Wa Ali bin Abbas radhiyallahu anhu qala rukhisa li syahil kabir ay yuftira wa yut'im an kulli yawmin miskinan wa la qada alayhi. Rawahu al-Qutni wal Hakim wa sahahahu. Ibnu Abbas, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berkata, orang yang tua lanjut usia diberi keringanan untuk tidak puasa dan memberi makan setiap hari untuk seorang miskin dan tidak ada mengganti puasa baginya. Hadis sahih riwayat Darqutni. Nah, ini berdasarkan ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan wajib bagi orang yang berat menjalankan jika mereka tidak berpuasa, yaitu membayar fidyah lalu memberikan makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dalam surat Al-Baqarah ayat 184, ini awalnya adalah tahapan puasa. Dulu di zaman Rasulullah, puasa itu tidak langsung kayak gini, Pak. Jadi puasa itu adalah pilihan. Yang mau berpuasa monggo, yang tidak puasa silakan, tapi harus bayar fidyah. Kemudian perintah yang kedua adalah faman syahida minkum syahra falyasum. Baru puasa itu diwajibkan, tidak ada pilihan. Lah kenapa kok ada urutannya para jamaah? Ya. Kenapa kok ada urutannya? Kenapa kok ada tahapannya? Karena puasa ini adalah salah satu hal yang memberatkan. Ya, karena puasa ini adalah salah satu hal yang memberatkan sehingga ada sama seperti khamr. Sampai berapa tahapannya khamr itu pengharaman itu? Sampai 3 kali. Ya. Kenapa? Karena sulit ketika saat itu. Sehingga habis itu sampai sekarang ya antum ya misalnya masih minum khamr bertahap Ustaz. Nah, ini repot ini. Tahapannya itu pada masa awal-awal turunnya ayat. Kalau antum sudah tidak ada tahapan, antum sudah mengikuti gitu ya. Nah, kemudian ayat ini yang tahapan tadi dihapus untuk kita yang sehat, tapi tidak dihapus untuk orang yang tua, orang yang tidak mampu. Nah, orang yang tidak mampu ini dikategorikan seperti siapa? Orang yang sakit, tidak bisa diharapkan kesembuhannya, kemudian wanita hamil dan menyusui. Paham? Sehingga orang yang sakit tidak diharapkan kesembuhannya. Maksudnya apa tidak diharapkan kesembuhannya? Jangan salah paham. Saat orang tua saya sudah sakit bertahun-tahun, ya saya berharap itu sembuh. Bukan itu maksudnya. Tidak diharapkan kesembuhannya itu seakan-akan dia tidak bisa sembuh. Sehingga dia boleh tidak berpuasa dan mengganti fidyah. Bagaimana wanita yang hamil dan menyusui? Para ulama berbeda pendapat. Ya, para ulama berbeda pendapat. Pendapatnya Ibnu Abbas, wanita hamil dan menyusui cukup dengan fidyah tanpa harus mengganti puasa. Ya. Karena apa? Wanita ini lama. Bayangkan Pak.
Tahun pertama mengandung, ya kan? Tahun kedua, yang ketiga menyusui, tahun keempat hamil lagi, ya kan? Dan saya ngomong betul apa enggak ini? Nah iya, istilahnya apa Pak? Kesundulan. Iya kan? Ya, terus apa lagi? Hamil lagi, menyusui 2 tahun, hamil lagi. Sampai ada seorang wanita yang pernah cerita para jamaah, dia punya hutang sampai 70 hari. Sampai dia bingung mau ganti caranya gimana. Ada lagi wanita yang sering punya anak, ditanya berapa hutang puasanya, lupa sampai lupa karena banyak anak. Nah, wanita itu sudah kepayahan para jamaah. Menyusui itu adalah suatu kepayahan. Kalau antum tidak percaya, coba. Ya gimana? Kalau antum tidak percaya, antum percaya aja kan berarti kan ya? Percaya berarti ya? Ini sudah dijelaskan sama Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Ya kan? Nah, kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagian para ulama mengatakan tetap harus mengganti puasa. Sebagian ulama mengatakan mengganti puasa dan fidyah. Berarti ada berapa pendapat? Ada berapa pendapat? 3. Yang pertama fidyah saja, yang kedua mengganti saja, yang ketiga mengganti dan fidyah. Tapi wallahu alam, saya lebih memegang pendapatnya Ibnu Abbas, yaitu cukup dengan fidyah saja. Karena ayat ini ketika Ibnu Abbas mengatakan itu, sahabat tidak ada satupun sahabat yang mengingkari perkataan Ibnu Abbas. Ibnu Umar tidak mengingkari, malah ikut Ibnu Umar. Apa yang dikatakan Ibnu Abbas, ikut Ibnu Umar. Ya, wallahu alam. Ini kalau antum ingin lebih rojih lagi, buka kitab-kitab fikih yang lebih banyak jilidnya. Jangan mulahos fiqh, Pak. Kalau mulahos fiqh lagi selesai misalnya ya. Yang lebih besar lagi kitab fikihnya, gitu ya. Nah, kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini agak kita percepat. Hadis ke-17. Ja'a rajulun ila Nabi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Halaktu ya Rasulullah. Ya, wahai Rasulullah, aku telah celaka. Wa ma ahlakak? Apa yang mencelakakanmu? Qala waqtu ala imraati fi Ramadan. Aku jima dengan istriku di bulan Ramadan. Kata Rasulullah, apakah engkau bisa membebaskan seorang budak? Dia mengatakan tidak. Apakah engkau bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut? Dia mengatakan tidak. Apakah engkau bisa memberikan makan 60 orang miskin? Dia mengatakan tidak. Kemudian dia diam. Kemudian Nabi Muhammad SAW dikasih 1 keranjang kurma. Faqala tasaddaq bihadza. Nih, dikasihkan sama Rasulullah. Sudah, ini keranjang kurma, kamu bagi-bagi kepada 60 orang miskin. Kemudian dia mengatakan, a'ala afqara minna? Apakah ada orang yang lebih fakir daripada aku? Fama baina la baita ahlu baitin ahwaju ilaihi minna. Fadhaika Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW tertawa hatta badat anyabahu. Tsumma qala idhhab fa'athimu ahlak. Ya. Kemudian pergilah dan berikanlah makan keluargamu. Berarti dia adalah orang yang paling miskin. Maka ini sebagai dalil bahwasanya kalau antum dikasih orang untuk membayar kafarat antum, maka antum boleh makan kafarat itu. Dalilnya ini. Karena Nabi Muhammad SAW memberikan kafarat dan kafarat itu dimakan. Tapi kalau kafarat itu dari dirinya antum yang nebus, antum memberikan makan 60 orang miskin, maka makanan itu tidak boleh antum makan. Itu para jamaah ya. Nah, ini adalah urutan. Jangan dikatakan sebagai apa? Sebagai apa? Pilihan. Kenapa para jamaah? Karena banyak orang yang saya rasakan para jamaah, yang saya lihat para jamaah ya, banyak orang yang merasa bahwasannya ini adalah apa? Pilihan. Jadi saya milih anu aja Ustaz, ini tidak boleh ya. Taib. Hadis yang ke-18. Wa an Aisyah wa Ummi Salamah radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban min jima' thumma yaghtasilu wa yasumu muttafaqun alaihi. Zada Muslim fi hadits Ummu Salamah. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad SAW pernah memasuki waktu pagi dalam keadaan junub karena bersetubuh. Kemudian beliau mandi dan puasa. Muttafaqun alaih.
Maka para jamaah, ketika ada seorang wanita yang bersih haidnya jam 3, Pak Ibu-ibu, ini perhatikan, bersih haid jam 3, dia mau mandi kerepotan karena masih melayani suami dan anaknya makan misalnya ini misal saja para jamaah ya. Terus kemudian dia bisa mandinya setelah azan subuh, maka dia tidak batal puasanya, lanjut aja. Sama seperti suami istri baru melakukan hubungan badan, imsak ya, imsak ya sudah, makan cepet-cepetan, belum mandinya setelah azan subuh. Ini boleh dan ini sudah dilakukan oleh Rasulullah dan para istrinya. Dan bersih itu bukan sebagai kewajiban dalam berpuasa, tidak ya. Taib. Kemudian hadis yang ke-19, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah SAW qala man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, barang siapa meninggal dan ia masih menanggung kewajiban puasa, maka walinya berpuasa untuknya. Muttafaqun alaih. Utang-utang yang ditinggalkan mayat wajib dibayar, baik utang terhadap Allah seperti zakat, puasa, atau utang kepada orang lain. Orang yang paling utama untuk melaksanakan kewajiban itu adalah ahli warisnya, yaitu anak-anaknya yang mempunyai hak untuk berbuat kebaikan bagi si mayat. Ini adalah termasuk kebajikan dan kebaikan yang paling mulia. Ini yang dimaksudkan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puasa nazar. Kenapa kok puasa nazar para jamaah? Karena puasa nazar itu dia sendiri yang milih. Oh bohong, milih dewe. Puasa nazar itu kan puasanya orang pelit, Pak. Lah ya kan puasa orang pelit nazar itu. Jadi kalau untuk puasa Ramadan Allah tidak seperti itu. Ya, ketika antum tidak kuat, antum bisa fidyah. Ketika antum meninggal, ya sudah. Karena antum termaktub meninggal ketika bulan puasa. Itu loh para jamaah. Nah, kemudian para jamaah secara hadis menjelaskan mengqadha puasa yang ditinggalkan mayat baik wajib karena ada dasar hukumnya atau karena nadar, maka berpuasa dalam hadis ini nakirah, umum, meliputi semua puasa. Tapi di sini dikatakan semua puasa, bukan hanya nadar saja. Orang yang menggantikan pelaksanaan puasa si mayat adalah ahli warisnya, yaitu mereka yang mengambil manfaat dari harta yang ditinggalkannya. Maka itu menuntut penunaian utang-utang kepada Allah atau utang terhadap makhluknya, karena memperhatikan kaidah hukum. Barang siapa memperoleh atau mengambil, maka ia berhutang, dan kaidah biaya yang keluar itu dengan pertanggungjawaban. Nah, kemudian para jamaah, sebetulnya ada perbedaan pendapat ya. Saya baca ada 3 pendapat, mungkin masih ada sisa. Tidak diqadha puasanya baik nadar dan puasa wajib berdasarkan asal hukum. Ini adalah pendapat Imam Madzhab yang ketiga. Ini saya lebih berpendapat pada pendapat yang ketiga ini para jamaah. Jadi kalau misalnya ada orang mati, dia masih menyisakan hutang puasa, ya maka walinya tidak mempuasakan para jamaah. Ya. Kemudian yang kedua, wajib dibayar puasa nadar tok ya. Adapun puasa wajib tidak diqadha. Berdasarkan hukum asal, ini adalah pendapat Imam Ahmad, Al-Laits, Ishaq, Abu Ubaid, dan didukung oleh Ibnu Qayyim. Yang ketiga, wajib dibayar puasa nadar yang bisa dilaksanakan si mayit tetapi ia belum melaksanakannya. Begitu juga puasa wajib berdasarkan asal hukum ini. Ini adalah pendapat Abu Thawr, ahli hadis, dan didukung oleh Ibnu Hazm, mayoritas ahli hadis dari kalangan pengikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengomentari pendapat ini atas kesesuaian hadis. Taib. Yang terakhir, karena sebentar lagi sudah masuk, terakhir saja para jamaah, hadis yang ke-20, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melakukan ibadah Ramadan karena iman dan mengharap ridhanya, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lewat. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka berdasarkan ini para jamaah yang dimuliakan oleh Jalla Jalaluh, dia mendirikan sholat ya karena apa? Dasar keimanan, karena dia orang beriman dan karena mencari pahala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.